kesalahan terjemahan maupun penulisan. Semua editing raw dikerjakan sendiri oleh Mr. L. Dengar lagi suara Mumun, asisten Mimin yang suaranya cempreng kayak kaleng tapi bukan kaleng-kaleng. Sekarang Mimin lagi mandiin sapi di kali, harap maklum. Soalnya yang nonton sedikit, yang subscribe juga jarang klik lonceng notifikasi. Makanya Mimin cari kerja sampingan mandiin sapi. Tolong bantu Mimin untuk like, subscribe dan share buat senengin Mimin. Semoga kebaikan dan keberkahan terlimpah bagi kita semua. Amin dan terima kasih. Oke lanjut. Bacain light novel Apoteosis chapter 1364 dengan judul Esensi Metode Pedang Luozeng. Langkah Luozeng seperti tanpa gaya, seperti ular yang melayang-layang. Setelah menghindari pedang ular suci Tian Tianming, pedang itu langsung menuju ke sisi lain pintu. Dalam menghadapi langkah ini, Hua Tianming masih acuh tak acuh. Pedang ular di tangan adalah lingkaran di sekitar. Tiga ilmu pedang perak seperti menuangkan merkuri. Sekali lagi digulung kembali, dengan tiga suara renyah yang datang. Tiga pedang ini ada di pedang Thunderwind. Sama seperti 7 inci ular. Setiap pedang menyerang, sehingga pedang di permukaan pedang Lei Feng lemah. Setelah 3 pedang, makna asli dari pedang Yang terkondensasi di permukaan bahwa kehidupan yang sulit tersebar oleh Hua Tianming. Ilmu pedangmu tidak mendominasi, Hua Tianming berkata dengan acuh tak acuh. Pedang suci Luozeng tentu saja kuat. Tapi pedang Hua Tian bahkan lebih kuat. Apa yang dia kembangkan adalah pedang awal yang diciptakan oleh tuannya. Tuan semua pedang di dunia ini, atau pedang untuk digunakan, atau untuk menang tajam, atau untuk membunuh. Tapi bagaimanapun, itu adalah pelarian dari paket. Pedang awal, apakah itu kecepatan, atau pedang semuanya di bawah kendali, di bawah konfrontasi awal antara keduanya. Luozeng dapat dikatakan benar-benar ditekan, bahkan di bawah keadaan ini. Hua Tianming masih belum kendur. Luozeng yang dia hadapi tidak akan pernah bisa seburuk ini. Namun, setelah menekan Luozeng, Hua Tianming secara bertahap melepaskan tangan dan kakinya dan memperkuat serangannya. Dengan cahaya perak keperakan, pedang ular-ular mekar lagi, dan ilmu pedang seperti perak mulai menyala dengan kehidupan Hua Tian. Di bawah pedang panjang terhuyung-huyung, suara Jianming tinggal untuk waktu yang lama. Hei, tunggu. Ilmu pedang. Pedang awal, sangat mirip dengan ilmu pedang dasar Luozeng. Dapat juga dikatakan bahwa itu adalah versi lengkap dari metode pedang dasar. Dengan kecepatan Hua Tianming, dapat dikatakan bahwa itu mulus. Dengan inisiatif Hua Tianming, Luozeng sulit untuk menghancurkan ilmu pedang yang lain. Dia hanya bisa pertahanan pasif. Namun, kecepatan Hua Tianming sudah memasuki momen tersebut. Ketika ia menyerang, Luozeng dalam bahaya. Bahkan setelah pembukaan 8 asap terbang, ia masih bisa menghindari serangan Hua Tianming. Hanya saja Hua Tianming tidak ingin mengakhiri pertarungan ini. Kesabarannya sudah cukup. Dia masih menunggu. Mengatakan bahwa Luozeng ini bukan lawan dari Hua Tianming. Tidak ada kekuatan untuk melawan. Pedang itu tidak dominan. Kecepatannya tidak dominan, dan kekuatannya tidak dominan. Apa yang digunakan untuk mengalahkan Hua Tianming? Untungnya, aku bertaruh pada Hua Tianming. Tidak ada ketegangan seperti ini. Apa itu ilmu pedang adalah ilmu pedang ini? Sama persis dengan ilmu pedang dasar. Bukankah ini hampir sama dengan Luozeng? Di papan catur, Luozeng membutuhkan waktu kurang dari 1 kaki sebelum dan sesudah pindah, dan ia hanya bermain dalam 1 kaki. Tapi Hua Tianming berbeda. Dia seperti kupu-kupu yang terbang cepat. Ketika dia tinggal sebentar, dia mengeluarkan pedang. Setelah tinggal dalam sekejap, dia segera menghilang. Ketika Luozeng menghadapi lawan di masa lalu, kecepatannya sering mengambil keuntungan.
Tapi sekarang, bahkan jika Luo Zeng membuka Qianyuan, penggunaan 8 lagu asap terbang masih tidak dapat mengikuti jejak satu sama lain dalam menghadapi Hua Tianming. Kerugian Luo Zeng memang luar biasa. Namun, dengan serangan Hua Tianming, Luo Zeng saat ini juga terperangkap dalam realisasinya. Pedang Hua Tianming. Metode pedang awal ini sangat sederhana, dan awalnya cocok dengan ilmu pedang dasar Luo Zeng. Namun, ada semacam pencerahan yang tidak bisa dipahami oleh Luo Zeng. Dalam episode itu, ada potensi di luar kendo minimalis. Jika kendo minimalis Luo Zeng adalah 1, maka minimalisme dalam pedang awal adalah 0. Itu adalah konotasi yang sangat indah, tapi juga konotasi yang tak terlukiskan dan tak dapat dijelaskan. Bukan berarti pemahaman Luo Zeng tidak cukup, tapi konotasi ini diakumulasikan oleh Chiou, yang merupakan konotasi dari Lord of the Armies. Metode pedang ini disebut permulaan. Itu adalah dasar dari semua ilmu pedang, dan ia berada dalam kondisi tak terpatahkan saat bergerak. Ketika pedang Hua Tianming datang, Luo Zeng akan menjadi pedang yang sama. Gerakan keduanya hampir persis sama, tapi pedang Luo Zeng tidak kurang. Tidak peduli bentuk, ketinggian atau dewa, jumlahnya lebih sedikit. Apa yang kecil? Luo Zeng menyayat pedangnya di dadanya. Matanya tertuju pada Hua Tianming yang terbang menjauh. Setelah takdir Hua Tianming melilit di kejauhan, ia masuk kembali lagi. Kali ini, pedang ular melilit sisi Hua Tianming. Setelah lingkaran penuh, itu langsung diarahkan ke Luo Zeng. Kedua pedang itu terlepas satu sama lain, dan keduanya juga terhuyung. Tapi pada saat terjalin, tubuh Luo Zeng memiliki luka panjang dan sempit, dan Hua Tianming melayang pergi. Kamu tidak bisa mematahkan pedangku, jaraknya terlalu besar. Hua Tianming mengambil alih keuntungan yang luar biasa. Tapi dia masih memberi Luo Zeng penghormatan penuh, dan sepasang mata heroik. Tapi ada kesedihan yang samar. Dia menganggap Luo Zeng sebagai lawan nyata. Tujuan paling penting. Tujuan ini beberapa tahun yang lalu. Dan bahkan jika dia berlari liar, dia tidak bisa melihat ke belakang. Dan dia tidak bisa mengejar ketinggalannya. Tapi hanya 6 atau 7 tahun. Dia sekali lagi berdiri di depan Luo Zeng. Tapi mendapati bahwa dia sudah melampaui tujuan ini. Hua Tianming tidak menyukai perasaan ini. Luo Zeng pasti lebih kuat. Ketika saya memikirkannya, ada sentuhan warna di matanya. Tapi itu adalah pedang, dan langsung menuju Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng sekali lagi membuat pedang dengan nasib yang sama, dan itu juga pedang. Namun, Luo Zeng yang memiliki lebih banyak di pedang ini. Setelah persimpangan kedua pedang, Hua Tianming tampak kagum pada pandangan Luo Zeng dan berdiri di tempat yang sama. Gelombang cahaya di bawah kakinya perlahan menyebar di tempat. Dia merasakan pencerahan di pedang Luo Zeng. Konotasi di awal pedang, meskipun sangat kecil, itu telah berbentuk menarik. Pada saat ini, mata Hua Tianming tampak bersinar dengan pandangan awal dari metode pedang. Untuk mengolah pedang ini, ia menghabiskan hampir 3 tahun. 3 tahun di luar, bahkan, di antara harta Chiou, Hua Tianming telah ada di dalamnya selama 300 tahun, dan aturan waktu di sana telah berubah, dan laju aliran waktu adalah 100:1. Dalam 300 tahun terakhir, ia telah berulang kali mengolah metode pedang awal ini. Dalam 20 tahun, dia ada kebenarannya, 80 tahun. Tapi 2 poin, 150 tahun, 3 poin, 220 tahun, ada konotasi 4 poin. Selama 300 tahun, ia memenangkan 5 poin dalam pedang awal. 5 poin adalah Xiao Cheng, yang setara dengan 300 tahun kehidupan Hua Tianming, yang merupakan 3 tahun di luar. Tapi Luo Zeng sudah memiliki titik konotasi. Ini hanya kurang dari waktu yang kujalani. Melalui metode pedang, Luo Zeng menyadari esensi dari pedang awal.